Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Asik. Nah, di tahap pertama saya sudah lihatkan dengan cara untuk membuat bina di SketchUp, terutama yang sebenarnya kan SketchUp 2015. Nah, selanjutnya ini saya akan melihatkan bagaimana cara membangun bina yang sudah kita buat menjadi 3 dimensi. Nah, terus yang akan kita gunakan itu seperti kemarin, tapi ada tambahan push, top wall, ada follow me. Ini biasa saya gunakan untuk membuat atap. Ada move, rectangle line, eraser, dan bucket untuk mewarnai atau memberikan material pada bangunannya. Nah, kita mulai dari pembagian layar dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan layar terbagi-bagi atas beberapa layar. Ada dinding, atap, KPJ itu khusus pintu dan jendela, lantai, dan RTH ruang terbuka hijau. Nah, untuk mengetahui bahwa grup atau komponen ini menjadi layar yang sudah kita siapkan, kita bisa membuka di dialog layar ini dan aktifkan color by layer. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa warna-warnanya itu sesuai dengan warna layarnya. Nah, untuk merubahnya, kan ini masih layar default atau 0, kita ubah dia menjadi layar lantai. Kita ubah di sini, dan begitu juga dengan dinding. Kita ubah dinding, sudah RTH begitu juga. Next step, kita tinggal membangunnya. Nah, kalau Anda tidak suka dengan tampilan berwarna seperti ini, Anda bisa kembalikan atau mematikan view layarnya dengan cara menonaktifkan color by layer atau memencet tombol bucket. Pada keyboard perintahnya bucket itu B. Nah, oke, lanjut untuk membangun. Pertama dinding. Oh ya, lupa, kemarin kan kita membuat dinding, kita grup, lalu kita ubah menjadi komponen. Nah, fungsi dari membuat grup itu menjadi komponen agar ketika kita gandakan grup ini, ketika saya ubah di sini, maka grup yang sebelumnya itu atau komponen sebelumnya itu mengikut. Jadi ketika lebih tepatnya fungsinya ketika ada perubahan, ketika bangunan sudah berdiri seutuhnya, ada lantai, ada atap, ada jendela, ada interior dan eksterior, kita mau mengubah bentuk dari fisik bangunannya itu mudah, tinggal membuka komponen yang terpisah ini. Nah, kita lanjut pembangunannya. Kalau dari dinding, push, saya di sini gunakan push dengan tambahan perintah kontrol. Nah, kenapa? Terkadang kekurangan SketchUp itu kalau kita langsung push saja, dia langsung tanpa tambahan perintah kontrol, bagian bawah bidang itu biasa berlubang. Coba kita kasih 4000. Biasa ini berlubang seperti ini, tapi kadang juga tidak. Ya, sebenarnya beruntung kita lah, tapi saya selalu menambahkan perintah kontrol supaya dia tidak berlubang. Nah, setelah dinding berdiri, kita lanjut ke lantainya. Kita ke komponen lantai, kan 200 atau 150 sampai 100. Terus setelah berdiri atau setelah terbangun satu lantai, cara mempush itu bisa Anda lanjutkan dengan cara memasukkan angkanya kembali sama dengan lantai sebelumnya, atau tinggal mengklik bidang yang ingin di bolding atau dimodifikasi ke ke bidang yang ingin disamaratakan. Nah, seperti ini.
gitu, dia akan langsung menyesuaikan diri dengan tinggi yang sama, atau double click saya atau deferring. Oke, selesai. Tahap selanjutnya di bagian RTH itu ruang terbuka hijau, ada carport yang harus dibangun, kira-kira tingginya 50 mili. Biasanya kan carport miring, nah, sini saya akan lakukan pemirikan di bagian ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba membentuk fisik dari pagar bangunan ini. Biasanya tiket pagar bangunan kabel itu 1 sampai 1,5 lah mungkin. Oke, sudah. Setelah itu misi selanjutnya adalah membuat lubang untuk kusen pintu dan jendela. Nah, caranya kita harus masuk dalam grup dinding dulu, menanyakan lubang itu ada dinding dan lantai juga, untuk menghubungkan antara lantai satu dengan lantai yang lain. Ada beberapa cara untuk membuat lubang di dinding ini. Bisa dengan bantuan garis L, kita menggambarnya langsung dengan ukuran yang kita maukan, atau meminjam garis di bidang dinding ini seperti ini. Kita gunakan perintah move plus control, arahkan. Saya taruhkan garis ini posisinya tepat di garis askerasnya, kemudian saya berikan lebarnya 850 mili, tinggi 2500 mili. Oke, ada baiknya Anda mensketsa dulu bentuk lubang itu akan menjadi seperti apa. Seperti ini karena sketsanya, buatkan aja garis-garis atau pinjam garis dari bangunan dinding ini. Ini untuk pintu jendela, pintu jendela ini kita turunkan karena ini dinding, ini tidak semestinya di situ karena di situ ada beda lantai. Nah, untuk menghubungkan lantai dalam dengan lantai di luar, Anda harus buatkan bidang pemisah. Itu bisa menggunakan line, atau untuk lebih cepatnya menggunakan tanda rectangle. Dari titik sini hubungkan ke titik sini, jadi nanti jadinya dia kelihatan seperti ini. Itu dia, Anda tinggal menghubungkannya ke nah, biasanya lantai di dalam rumah itu lebih tinggi daripada teras, kita bisa turunkan ya SMP atau ini, dan lakukan itu di bidang-bidang yang lainnya. Oke, lanjut ke
Oke, setelah itu kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, membuat atapnya dulu atau memberikan komponen kusen pintu dan jendela di bagian-bagian yang sudah kita bangun. Nah, kayak untuk tahap itu saya rangkai dulu. Nah, membuat kusen pintu dan jendela memang tidak susah, hanya sedikit ribet. Banyak dari teman-teman saya yang belajar dia kesulitan untuk membuat 3D pintu dan jendela. Nah, untuk itu sebagai intinya saya akan memberikan contoh cara memberikan material pada bangunan ini. Oke. Nah, memberikan material pada bangunan ini ada dua cara. Bisa menggunakan material yang sudah disediakan oleh SketchUp di dialog material, misalnya market, ornament, fencing, geometric tiles, wood, water, vegetation, transkulit ini untuk kaca, atau menggunakan JPEG dengan cara mengimport. Nah, yang harus diperhatikan untuk mengimport gambar menjadi tekstur ialah tentang ini, karena kalau kita gunakan ini dia tidak bakal menjadi tekstur, melainkan menjadi image kita yang termasuk. Berawal dari saya lupa untuk pakai. Nah, kita awali tahap material itu dari tahap dulu. Ini format gambarnya JPEG untuk skalanya yang ditutup. Terus kita ke lantai untuk bangunan dan rumah. Nah, sini untuk mengatur ukuran lantainya kita harus lihat materialnya itu yang digunakan material apa, itu yang harus kita ketahui pertama. Kedua, kita mau pakai ukuran tegel atau keramik dengan ukuran berapa. Nah, saya akan coba menggunakan keramik ini, ada 4 sini, bisa 40-40, 30-30, 190-190 dan ukuran seterusnya. Nah, cara menyesuaikan ukuran supaya sama dengan itu, kita lihat nih jumlah tegelnya kan ada 4, kita ambil dua sisi patokan, yaitu dua tegel patokan maksudnya. Jadi misalnya kalau ada 4 seperti ini, kita hitung 2 saja. Misalnya kita mau pakai tegel 600, berarti ada 2 tegel di sisi bagian bawah, tapi kita harus berikan dia ukuran skala itu 1200. Nah, contoh seperti ini. Nah, berarti kita gunakan sekarang alat tegel dengan ukuran 60-60. Kita lihat itu kan demus-musmen pada demus-musmen. Oke, kita lanjutkan tahap selanjutnya dengan menggunakan material yang sama pada lantai-lantai yang lainnya. Nah, pada bagian lantai toilet, warna ini kita bedakan. Toilet ini mungkin agak sedikit kecil, saya gunakan toilet ini. Kalau mungkin 150, berarti ada 2 sisi, kita masukkan angka 300. Oke, sudah. Kita masuk ke tahap finishing untuk memberikan material pada dindingnya. Biasanya kalau dinding biasa, yang kalau pada realisasi yang dicat, saya gunakan material standar yang ada pada SketchUp, yaitu marker. Misalnya ada banyak warna minimalis. Nah, saya akan mewarnainya dengan warna warm gray. Oke. Untuk catatan, jangan sekali-sekali untuk memberi warna pada dinding dengan cara memberikan warna pada di luar grup dinding.
karena di bidang ini tidak akan mengikut. Jadi yang Anda harus lakukan selalu masuk dalam urut untuk memodifikasi atau memberikan material pada bidang dinding ini. Otomatis di sebelah akan mengikut. Nah, cara mewarnainya supaya jauh lebih cepat itu bisa ditambahkan dengan tinta shift, lalu klik bidang yang mau diwarnai. Apabila Anda klik bidang default pada dinding, maka semua yang berwarna default akan menjadi warna gray ini dengan tombol shift ini. Nah, namun apabila ada warna yang berbeda, misalnya ini Anda ganti menjadi warna biru, di bidang ini Anda klik dengan tambahan tinta shift, maka cuma warna sky warna blue ini, warna biru ini yang akan berubah menjadi sky. Nah, seperti itu. Oke. Terus di bagian dinding toilet kita berikan profil untuk dinding satisnya. Misalkan dinding pada cukup cerah, dinding pada toilet diberikan keramik karena memang dia misalnya seperti itu. Saya bingung mau bahasakan seperti apa, maaf ya. Oke, cukup. Kini kita ke karpetnya, kita kasihkan keramik petualang. Saya import dari galeri tekstur saya. Untuk material JPEG-nya Anda bisa di Google atau di situs Prismat, di sana banyak. Anda tinggal mendownloadnya. Nah, ini dia. Oke. Oke, tinggal kita masukkan desain pintu dan jendelanya. Tapi untuk spek ini saya rasa cukup. Selamat belajar, selamat mencoba, dan jangan bosan-bosan untuk mengulang terus ya. Ingat, usahakan selalu menggambar 3D dengan rapi. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu minggu depan. Bye.